Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi kali ini, KBM akan tetap berjalan seperti biasa walaupun harus melalui sistem online. Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap berada di rumah saja. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa. Siapkan alat tulis kalian, tetap fokus, jangan lupa catat pertanyaan atau materi yang kalian kurang pahami yang akan kalian ajukan nanti ke ibu ketika kelas online berlangsung. Yang kelima, jangan lupa subscribe, like, dan komen berupa nama dan kelas kalian masing-masing. Kita masuk ke materi, yaitu tentang dinamika hidrologi, di mana bab ini adalah bab terakhir di semester 2 kelas 10 pada bidang studi geografi. Di sini itu adalah hidrosfer dan hidrologi. Apa sih itu hidrosfer? Hidrosfer yaitu lapisan air yang terdapat di bumi. Sedangkan apa itu hidrologi? Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang air di bumi, baik yang berada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi, baik dalam bentuk cair, padat, atau es dan salju, serta dalam bentuk gas atau uap air, meliputi wilayah samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Kemudian di sini ada pun yang namanya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini sangat membutuhkan bantuan sinar matahari. Siklus hidrologi ini di mana adanya siklus hidrologi, air dapat memperbaiki dirinya sendiri. Artinya, ketika air yang di permukaan bumi itu tercampur oleh zat-zat kimiawi sehingga air tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Namun ketika air yang rusak tersebut mengalami siklus hidrologi dan jatuh sebagai air hujan kembali ke permukaan bumi, maka air tersebut sudah baik kembali kondisinya atau sudah dapat digunakan kembali untuk kebutuhan hidup manusia. Curah hujan itu 74%-nya jatuh di wilayah lautan, sedangkan 26%-nya jatuh di wilayah daratan. Untuk proses penguapan, 84% penguapan berasal dari lautan dan 16%-nya dari sumber lain. Adapun istilah dalam hidrologi yaitu seperti evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan air mengalir atau runoff. Jenis-jenis siklus hidrologi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siklus pendek. Siklus pendek ini diawali dari penguapan atau evaporasi dari air laut, kemudian berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai hujan masih di wilayah laut. Artinya antara proses penguapan dan proses presipitasi hujan itu masih di wilayah yang sama. Kemudian yang kedua, adapun itu adalah siklus sedang. Siklus sedang diawali dari penguapan
atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi, baik dari sungai, rawa, danau, dan sebagainya, kemudian berkondensasi, membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan. Jadi jatuh sebagai hujannya itu di wilayah daratan. Dan yang ketiga itu adalah siklus panjang. Siklus panjang ini diawali dari proses penguapan atau evaporasi dari air laut dan air yang ada di permukaan bumi, baik dari sungai, danau, dan rawa, ataupun kalau dari tumbuhan itu namanya transpirasi. Kemudian berkondensasi menjadi gumpalan awan. Awan tersebut terbawa oleh angin dan jatuh sebagai hujan atau butiran es atau salju untuk di wilayah pegunungan yang akan membentuk gletser. Kemudian mengalir masuk ke sungai dan akhirnya akan kembali lagi ke laut. Kemudian adapun perairan darat di sini dibagi menjadi 4 jenis. Ya, ini pasti sudah tidak asing lagi di kehidupan kalian dan sering mungkin banyak di sekitar wilayah tempat tinggal kalian. Itu ada air tanah, danau, rawa, dan sungai. Pertama, ini adalah air tanah. Air tanah sendiri itu adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Nah, Bu, ini yang kita gunakan untuk mandi cuci kakus ya? Ya, jadi air tanah ini yang biasa kalian gunakan dan berdasarkan letaknya, air tanah ini dibagi menjadi dua. Ada air tanah freatis dan ada air tanah artesis. Dapat kalian perhatikan skema lapisan air tanah di samping. Di sini ada yang namanya air freatis, yaitu adalah berada di lapisan kedap air dan letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Sedangkan air tanah artesis ini adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air, letaknya jauh di dalam tanah. Untuk memanfaatkan air tanah artesis ini, perlu diupayakan pembuatan sumur bor. Lalu, Bu, kita kalau gitu pakai sumur yang mana nih, Bu? Pakai air tanah yang mana? Sumur freatis atau sumur artesis? Ini tergantung dari tempat tinggal kalian letaknya ya, apakah ada di dataran rendah atau dataran tinggi. Kalau kamu berada di dataran rendah, kamu cukup menggunakan sumur freatis. Tapi kalau kamu berada di daerah dataran tinggi, maka kamu menggunakan sumur artesis. Kenapa? Karena ini ketika musim kemarau atau musim penghujan, kalian tidak akan kesulitan untuk mendapatkan air tanah. Ya, kalau kamu di daerah dataran tinggi kamu menggunakan sumur freatis, itu kalau musim kemarau atau musim panas, kamu akan cenderung mengalami yang namanya kekeringan atau kesulitan mendapatkan air. Danau. Nah, danau ini sering kalian lihat ya, yaitu adalah suatu tumbuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bisa sangat bervariasi. Oke, bentuknya bisa sangat bervariasi ya. Jadi, kalau ada yang tanya, Bu, danau itu ada karakternya nggak sih? Apakah dia harus luasnya berapa, kemudian bentuknya seperti apa, dan kedalaman danau itu harus seperti apa? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi danau itu punya bentuk yang
beragam, punya luas yang berbeda-beda antara setiap danau, kemudian punya kedalaman pun yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi dari pembentukan danau sendiri. Kemudian, adapun klasifikasi danau berdasarkan jenis airnya, itu ada yang namanya danau air tawar dan danau air asin. Di Indonesia, salah satunya danau air tawar yang ada di Indonesia itu adalah di wilayah Aceh atau disebut Danau Takengon. Kemudian kalau salah satu contoh danau air asinnya di Indonesia itu berada di wilayah NTB, disebut juga Danau Satonda. Yang ketiga itu adalah rawa. Rawa ini adalah tanah rendah yang selalu tergenang air karena tidak ada pelepasan air atau tidak ada drainase. Berdasarkan sifat airnya, rawa ini dibedakan menjadi 3. Adapun rawa air asin, rawa air payau, dan rawa air tawar. Rawa air asin ini berada di daerah pantai, sedangkan rawa air payau berada di sekitar muara sungai dekat laut, dan untuk rawa air tawar ini berada di sekitar sungai-sungai besar. Nah, ini contoh-contoh rawa. Bu, air rawa bisa digunakan untuk minum tidak? Oke, air rawa ini tidak bisa dimanfaatkan untuk air minum. Kenapa? Karena air rawa bersifat asam. Yang selanjutnya atau terakhir dari pembahasan bab ini untuk pertemuan kali ini ya, ini adalah sungai. Ya, yaitu air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Oke, alur sungai sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu bagian hulu atau daerah dataran tinggi, bagian tengah, dan bagian hilir atau wilayah dataran rendahnya. Kalau kalian biasa melihat sungai itu, Bu, ini sungainya besar, Bu, ini sungainya kecil. Di sini kita akan lihat sungai itu dilihat dari pola aliran sungainya. Yang pertama, di sini ada pola aliran sungai rektangular. Apa itu pola aliran sungai rektangular? Ini terbentuk karena adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area, kemudian memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut 90 derajat, dan pola ini sangat dipengaruhi oleh struktur batuan serta ruang sungainya memiliki jarak yang lebih lebar antara sungai dan sungai berikutnya. Yang kedua, itu adalah pola aliran sungai dendritik. Nah, ini aliran sungainya luas, kemudian aliran sungainya konsekuen, dan anak-anak sungainya seperti cabang atau akar pohon. Bisa kalian lihat di gambar, itu kalau bagian tengahnya dia, kemudian bagian kanan kirinya. Nah, itu yang seperti cabang pohon, itu adalah anakan sungai dari pola aliran sungai dendritik. Pola ini terbentuk pada daerah dengan kemiringan struktur batuan hampir horizontal. Selanjutnya, ada pola aliran sungai trellis. Umumnya ini terdapat di daerah yang memiliki struktur perlipatan di daerah pesisir. Dan selanjutnya ada yang namanya pola aliran sungai radial atau menjari, ya. Itu radial sendiri ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya radial sentrifugal dan radial sentripetal. Apa bedanya? Kalau radial sentrifugal
ini berada di daerah sekitar pegunungan. Sedangkan untuk radial sentripetal ini berada di daerah lembah, cekungan atau basin. Oke, sekian materi kali ini. Ini baru sesi pertama, nanti ada sesi kedua, masih masuk bab hidrologi juga, yaitu tentang laut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari Ibu barusan itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.